Oke, selamat siang. Kita lanjutin materinya. Untuk modulnya udah saya upload di LMS ya, jadi bisa kalian ambil. Jadi untuk hari ini kita akan bahas dua bab ya, bab 1 sama 2, yaitu pengenalan view sama ini eh, data binding ya, gitu. Jadi ini memang jumlah babnya itu eh, bukan berarti jumlah pertemuannya ya. Jadi ini ada 11 bab. Jadi bisa jadi satu pertemuan itu membahas dua langsung, atau bisa jadi satu bab itu dibahasnya sampai dua pertemuan. Terutama yang akhir-akhir ini kan agak susah ya. Yang router sama Vuex ini itu agak agak rumit. Jadi ini mungkin bisa dua pertemuan, ini juga bisa dua pertemuan juga ya. Kalau yang awal-awal ini masih gampang, jadi bisa kita handle beberapa bab sekaligus gitu. Oke, untuk pertemuan ini itu kita sebenarnya belum ini sih, belum masuk ke SPA ya. Kita masih bikin apa namanya website biasa ya. Bukan single page application tapi website tradisional, cuman kita pakai ini, pakai apa namanya, Foo di situ gitu. Oh, ada yang mau bertanya? Silahkan. Permisi, Hmm? masuk LMS-nya dari mana ya, Pak? Ya, sepertinya saya belum enroll, Pak. Oh, ya dicari aja pemrograman web lanjut, nanti key-nya itu ada di grup ya. Tanya dosennya key-nya. Nanti dicari aja pemrograman web lanjut. Sebentar ini. Nah ini pemrograman web lanjut genap 2001-2022. Nah modulnya ada di atas sendiri sini ya. Itu. Udah berapa? Udah ada yang join kan ya? Atau lupa saya buka ininya. Apa? Enrollment-nya. Enrolled user. Oh, baru satu. Belum pada join berarti ya? Ya, Belum, Pak. silahkan join di sini ya. Cari aja ini pemrograman web lanjut. Terus untuk apa namanya, enrollment key-nya ini ya, tanya dosennya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutin. Eh, Tadi sampai sini. Nah, ini kan contohnya ini ya. Ini kan skrip HTML biasa, ya kan? HTML biasa diisi tag-tag HTML biasa gitu. Nah, cuma di sini kita import ini ya, library Foo ya. Ada di sini ini versi berapa ya nih ya? Ini Foo 3 ya. Foo 3. Sebentar, nanti kita coba aja. Kalau yang di sini, ini skripnya ini pakai Foo 2 ya. Semoga masih bisa jalan ya. Karena Foo 3 itu agak sedikit berbeda ya caranya. Gitu. Kalau enggak nanti ya kita ganti ininya, cari yang Foo yang versi 2 ya. Ya, sekarang kita coba ini dulu. Ya, ini ceritanya kan langkah pertama itu biasanya kalau bikin belajar framework atau bahasa baru kita bikin yang namanya Hello World kan gitu ya ceritanya. Oke, mana? Saya buka dulu VS Code tempat saya. Terus saya bikin eh, file baru ya. Saya simpen di mana ya, desktop aja deh. foo.html namanya. Terus head HTML head eh, body ya. Di bagian head ini saya isi ini aja scriptnya ini. Yang lainnya nggak usah ya, biar biar cepet. Oke, nah ini library Foo-nya ada di sini ya, gitu ceritanya. Nah nanti kalau kita sudah, ini kan kita cuma pakai library Foo, kita taruh di HTML kan ceritanya gitu. Jadi ini kita sebenarnya belum bikin yang namanya SPA.
kalau kita bikin SPA itu strukturnya nggak kayak gini. Ya, kita nggak mainan file HTML lagi, tapi kita memakai file nanti ekstensinya .foo, ya, ekstensinya .foo, gitu. Bentar, kok ada yang bocor mic-nya ya? Oh, saya mute. Oke, ini contohnya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita bisa apa namanya taruh ya, taruh misalnya kita pakai yang namanya ini aja deh, pakai H1 gini ya. H1 terus kita bisa taruh variabel di sini ya. Biasanya kan kalau kita mau taruh variabel kan kita pakainya PHP ya, seperti ini kan. PHP kita bisa bikin ada apa namanya variabel misalnya dolar pesan ya, isinya misalnya hello world kan gitu. Hello world. Ini terus kita echo gitu ya. Kita echo pesan. Nah, ini kalau pakai PHP kan kayak gini kan cara kerjanya itu. Jadi ada tag PHP seperti ini diapit oleh H1 seperti ini ya. Nah, ini kalau pakai PHP. Tapi kan ini dieksekusinya harus di server ya, nggak bisa di klien. Jadi kalau mau jalanin PHP kalian harus siapin XMPP gitu ya. Pakai XMPP atau yang lainnya mungkin itu supaya bisa dieksekusi. Kalau enggak, kalau misalnya ini dibuka di apa namanya browser biasa, langsung di double klik gitu. Loh, ini malah kebacanya anu ya. Jadi kayak komen gitu ya, nggak tampil ya. Intinya nggak tampil apa-apa seperti itu ya. Nah, ini kalau PHP ya. Tapi kalau foo itu misalnya kita mau taruh variabel di sini, ya kita bisa langsung ini sisipkan di sini pakai kurung kurawal 2 kali ya. Misalnya nama variabelnya pesan gitu ya. Seperti ini ya. Ini variabelnya. Jadi kalau kita kurung pakai kurung kurawal nih dia otomatis akan dicetak ya. Isi dari kurung kurawalnya akan dicetak. Jadi nggak perlu ada perintah echo atau perintah print gitu, nggak perlu ya. Seperti ini gitu nggak perlu. Tapi langsung aja nama variabelnya apa gitu. Misalnya nama variabelnya pesan ya, maka dia akan nongol. Nah, sekarang pertanyaannya caranya ngisi pesannya ini gimana? Nah, ini kan Foo itu kan library berbasis JavaScript ya. Makanya kalian harus ngerti JavaScript dulu kalau mau belajar ini ya. Masalahnya tuh biasanya JavaScript tuh salah satu komponen yang paling dihindari ya ketika belajar web. Jadi kalau HTML itu kan gampang, CSS juga gampang. PHP ya agak sulit tapi masih oke lah. JavaScript tuh biasanya yang paling sulit malahan ya di antara keempat komponen penyusun web itu ya. Jadi HTML, CSS, JavaScript sama backend-nya mungkin bisa pakai PHP, Node.js atau semacamnya, tapi biasanya sih yang paling dihindari itu JavaScript ya. Nah, cuman mau nggak mau di sini kalian harus bisa JavaScript ya. Karena kalau enggak ya ini kan pakai full full pakai JavaScript masalahnya ya. Jadi emang wajib bisa ya. Sebenarnya JavaScript sendiri juga anu sih. Yang dipakai di sini kalau saya bilang memang sebenarnya lebih gampang ya dibandingkan dengan kalian belajar JavaScript dasar ya. Karena di sini kita cuma pakai nggak panjang-panjang ya dan nggak ribet juga sih makanya. Kalau biasanya kan kita belajar JavaScript itu kan yang bikin ribet itu kan ada kurung-kurungnya itu kan berlapis-lapis ya, ada dokumen, .ready, apa gitu kan, terus kurung di sini bisa ada kurung kurawal dan seterusnya gitu ya. Sintaksnya agak panjang, tapi kalau yang di sini sebenarnya nggak seribet itu ya. Oke, kita balik ke modulnya. Oh ya, ini saya lupa, ini harus dikasih ini div ya. Di luarnya harus ada div, ID-nya ini app. Ini bisa diganti ID-nya ya. Cuman wajib ada ID yang jelas gitu ya. Nanti supaya bisa foo-nya ini library foo-nya ini mau diimplementasikan ke mana gitu. Misalnya saya punya 2 div ya. Di yang satunya app, yang satunya misalnya menu gitu ya. Sorry. Seperti ini ya. Misalnya yang di sini itu kita mau pakai info-nya ke sini, tapi yang di sini kita nggak mau pakai info-nya kan bisa juga ya. Gitu. Jadi kalau di sini saya cetak seperti ini ya tulisannya keluarnya kayak gini ya, pesan gini, ada kurungnya itu. Tapi kalau yang di sini pesannya akan diproses
Jadi yang keluar adalah isi pesannya. Gitu ceritanya. Nanti kita coba aja. Nah, sekarang yang ini dulu ya. Yang atas dulu kan kita udah bikin ada div ID-nya app. Terus kemudian ada variabel pesan di sini, ya kan? Nah, sekarang kita siapin script-nya. Saya taruh di bawahnya sini aja ya. Di sini saya siapin script foo-nya ya. Kalau apa namanya? Cara yang singkat ya seperti ini ya. Intinya tuh foo itu kan merupakan sebuah kelas ya, dan kita harus bikin objeknya dari situ, harus kita instansiasi pakai new foo gini. Kalau mau yang komplit ya kita bikin variabelnya juga ya. Variabel foo sama dengan new foo gini ya, seperti ini ya. Ini prosesnya tuh sebenarnya dasarnya seperti ini ya. Cuman kan kita di dalam foo-nya ini kan kita harus kasih parameter ya. Ada beberapa parameter di sini gitu. Jadi parameter yang pertama adalah elemen ya. Elemen itu adalah komponen HTML yang mau dikasih foo itu yang mana gitu. Nah, kan yang mau dikasih foo kan satu blok ini ya. Yang ID-nya app ini ya kan. Nah, berarti kita di sini kasih ID itu kan pakainya pagar ya. Jadi pagar app ini. Kalau ini tadi saya ganti menu ya ini berarti pagar menu kayak gitu ya. Caranya seperti itu. Jadi ini ya elemen HTML yang mau diimplementasikan foo. Itu elemen yang mana? Itu langkah pertama. Langkah berikutnya itu karena kita di sini pakai variabel ya, variabel apa pesan di sini. Nah, kita butuh implementasikan ini data ya. Ada namanya data. Data ini bentuknya kayak function begini ya, seperti ini ya. Ini data. Kemudian di apa namanya di bagian return ya, ini yang di return tuh sebenarnya objek ya. Tandanya pakai kurung kurawal seperti ini ya. Ini objek JSON ya. Nah, di sini kita sebutin variabel-variabel yang mau kita balikin apa aja. Contohnya di sini adalah variabel pesan ya. Kita bikin variabel pesan di sini isinya hello world. Gitu. Nanti kalau ada variabel yang lain misalnya eh, variabel apa ya? Ucapan gitu misalnya selamat pagi itu ya bisa kayak gini ya. Dikasih koma aja. Terus misalnya ada variabel angka 10 ya, kayak gini. Itu nih kalau mau variabelnya banyak ya kayak gini caranya ya. Oke, kalau sudah, nah ini cara eksekusinya ya kita tinggal buka aja di browser ya, di double klik aja. Loh, kok nggak jalan? Sebentar saya inspect, ada error. Kayaknya karena ini ya, punya masih yang versi, yang sudah yang versi 3 ya. Dia nggak, mungkin udah nggak bisa diimplementasikan. Ini coba saya cari U2JS. Halo. Ya, ada yang ngomong? Eh, belum mana tadi? Oh, nggak ketemu. Bentar. Hmm, coba saya cek dulu deh. Ini bener nggak? Iya, versi 2. Kemudian kita jalanin lagi. Nah, baru bisa ya. Jadi memang yang Fu 3 itu dia sudah harus, kalau saya baca-baca dia sudah harus full dipakai sebagai framework ya, nggak bisa parsial seperti ini ya. Artinya kalau pakai Fu 3 itu harus benar-benar bikin SPA gitu. Jadi kalau yang ini yang link di modul ini memang ini dia selalu ngambil yang paling baru ya. Kalau yang linknya seperti ini ya. Jadi tadi saya tambahin sedikit ini ada distribution
di bagian setelah npm ada foo add 2 ini ya, distribution. Jadi ada ketambahan ini ya. Di tengah-tengahnya ini kan nggak ada ya. Kalau ini nanti ngambilnya paling baru yaitu foo 3 gitu. Nah, sebenarnya sampai beberapa waktu kemarin ya, awal tahun tuh masih pakainya foo 2 yang utama ya. Terus kemudian ternyata tiba-tiba migrasi jadi foo 3. Ya, nanti kalau yang foo 3 itu makainya harus kayak gini ya. Harus pakai yang foo CLI ya namanya ya. Foo CLI. Nah, ini udah pakai komponen-komponen kayak gini. Bentar. Komponen bentar yang CLA mana? Misi Pak mau Ya. tanya. Hmm? Kalau saya udah terlanjur install Foo 4, Oh, Foo 4. kalau mau install ke Foo 2 bisa didobel apa harus di install dulu? Install maksudnya install gimana? Jadi kemarin kan saya install Foo itu, tak cek versinya ternyata versi 4 Pak. Foo CLI ini Iya, ya. Foo CLI ini. iya Pak. Oh, kalau ini kan versi itu versi CLI-nya ini ya. Oh, berarti bukan itunya ya. Bukan. Jadi kalau ini ambil yang paling baru aja ya. Foo CLI ini. Nah, cuma nanti waktu bikin apa create project kan kamu disuruh pilih ya. Suruh apa namanya? Suruh pilih mau pakai Foo versi berapa itu bisa di dalam Foo CLI-nya gitu. Oh, Seperti oke itu. Pak. Jadi nggak masalah ya. Oh, oke Pak, siap. Makasih Sip, Pak. mantap. Nah, ini ya. Jadi untuk di modul yang awal-awal itu masih pakai Foo 2 bisanya ya. Kalau yang Foo 3 itu nanti harus pakai ini. Nah, jadi pakai perintah ini Foo create my project ya. Ini kita akan bikin project itu full pakai Foo framework ya. Jadi kalau saya praktekin eh, create test. Nah, ini. Jadi kalau ini kan maksudnya tadi yang kamu maksud versi 4 ini ya. CLA-nya versi 4 gitu kan. Ini versi 4 nggak masalah. Tapi kan waktu milih, nah ini kamu mau pakai full versi 3 atau full versi 2 atau yang mana gitu. Gitu. Jadi kalau mau pakai full versi 2 pilih yang ini ya. Yang default full 2 ini. Kalau versi 3 ya pilih yang ini gitu. Ada dua pilihan ini ya. Oh, Gitu. oke Pak. Siap. Jadi kalau yang CLA-nya nih pokoknya ambil yang paling baru kalau yang ini nggak masalah ya. Yang saya maksud 2 atau 3 tuh yang di sininya. Full 2 sama full 3 ini. Gitu. Atau mau manual juga bisa ya. Gitu. Oke. Nah, cuman kan sekarang ini ya, kenapa kok saya ngajarinnya nggak langsung ke SPA itu? Karena saya mau ngajarin sintaksnya dulu, gitu. Karena kan ini kalian ya, belajarnya kan dari HTML biasa kan, kalian kemarin waktu program belajarnya HTML biasa kan seperti ini strukturnya. Terus JavaScript itu taunya ya ditempel ke sini ya, ditempelin ada skripnya, masukin ke sini, nah kayak gitu. Jadi pelan-pelan biar nggak kaget kalau saya langsung ngajarin ke framework bingung pasti ya kok isi HTML-nya isi filenya kok bukan HTML tapi kok isinya skrip-skrip nggak jelas gitu ya. Ya makanya pelan-pelan. Oke, gitu ya. Jadi ini tadi caranya di Vue itu pokoknya kalau di dalam elemen HTML itu selalu pakai kurung kurawal ini ya. Kalau mau nampilin isi variabel ya. Nah, ini variabelnya di sini. Ya, kalau mau nampilin variabel yang lain ya bisa ya. Misalnya saya punya span gini. Terus saya mau tampilin variabel yang ini ya, ucapan itu ya. Ya saya tinggal kecikin ucapan gitu, saya diikuti nama saya gitu misalnya. Ini berarti gini. Atau namanya saya taruh sini deh. Nama ya. Ini pakai nama di sini berarti. Nama. Nah, kayak gini. Ucapan terus namanya siapa? Ya, misalnya begitu. Nah, ini hasilnya seperti ini. Selamat pagi, Christian. Ini.
Nah, gitu. Nah, terus kemudian di sini itu kalau kalian mau tiba-tiba mengubah isinya tuh bisa. Ini kan kalau kita lihat kan objek foo-nya ini kan kita tampung ke dalam variabel namanya foo ya. Atau disingkat v aja lah gitu, biar singkat. Nah, di sini v itu bisa kita otak-atik isinya ya. Misalnya v itu namanya ini mau saya ganti itu bisa ya. V nama saya ganti jadi Adi gitu ya. Nah, nanti langsung berubah ini. Nah, jadi Adi gitu. Ya, ini kalau mau diubah, misalnya di tengah-tengah program mau diganti, bisa ya. Itu. Atau kalau enggak ya, ini di konsol pun kalian kalau mau ganti bisa ya. Nih di konsol ini konsol ini anu ya, sangat berguna buat ngetes. Jadi di sini tuh langsung kebaca ada variabel v nih, kebaca kan. Nah terus di variabel v itu ada variabel apa aja. Nah ini di objek v, sorry, objek v itu ada variabel angka, nama, pesan, sama ucapan. Nah misalnya namanya mau saya ganti ya, saya ganti di sini. Nah, namanya Adi Nugraha. Saya enter. Nah, ini berubah langsung ya. Tuh, ya kan? Terus misalnya ucapannya juga sama saya ganti. Selamat malam gitu misalnya. Nah, ini berubah langsung ya. Tanpa halamannya ke refresh ya. Halamannya nggak ke refresh gitu. Saya gantinya langsung di script kayak di sini. Ya, itu otomatis berubah gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ya itu akan sangat kepake ketika ini. Kalau kalian lihat ya di Facebook itu misalnya kalau kita nulis komen ya di postingan orang kita komen kan itu kan anu ya halamannya kan nggak ke refresh ya, kita cuma nulis komen kita enter langsung ketambah di situ kan di bawahnya sini tambah komen baru ini tambah komen baru tanpa halamannya ke refresh. Nah itu kalau pakai teknologi yang lama dulu ya itu harus pakai Ajax ya, pakai Ajax dan itu agak merepotkan. Nah kalau di sini ya tetap pakai itu sih, tetap pakai HTTP request tapi kita gantinya tuh gampang gitu loh. Misalnya mau nambah komen baru ya tinggal di sini di bagian pesan itu misalnya ada variabel pesan tinggal di append ya misalnya ada komentar baru gitu. Ya. Di JavaScript itu lebih gampang. Gitu. Karena kita bisa gonta-ganti di sini tadi v dot apa ya v dot angka v dot nama dan seterusnya ya gitu ini ya caranya seperti itu. Oke, jadi itu basicnya Foo ya. Lalu apa lagi ya? Nah, di sini kalian kalau mau lakukan operasi matematika juga bisa ya. Jadi misalnya angka 1 itu 10, terus ada angka 2 itu eh, 20. Nah, ini saya mau bikin hasil angka 1 tambah angka 2 sama dengan angka 1 plus angka 2. Nah, misalnya kayak gini ya. Nah, ini. Jadi angka 1 kan 10, angka 2 20. Nah, angka 1 plus angka 2 30. Itu dilakukan langsung operasinya di sini. Ya, gitu. Jadi nggak perlu bikin variabel baru ya buat nampung hasil penjumlahan ini ya, langsung aja dijumlahkan di sini juga bisa ya. Intinya di dalam tanda kurung kurawal ini kalian bisa lakukan operasi matematika ya. Atau operasi-operasi yang lain juga bisa ya. Misalnya concatenation atau kalau misalnya dari string ini mau diambil substringnya dan seterusnya juga nggak masalah ya gitu. Ini bisa ya. Itu ya basicnya tentang variabel. Kemudian apa lagi ya? Nah, ini tadi sudah ya ganti nama. Terus operasi matematika. Oh ya, di sini kita juga bisa naruh anu ya, apa namanya? eh ternary operation ya, if else gitu. If else dalam bentuk singkat ya. Jadi kalau misalnya ini nih angka 1 itu genap atau ganjil itu bisa saya taruh di sini ya.
angka 1 adalah, nah, di sini bisa dilakukan operasi ternary operation ya. Sebenarnya itu juga termasuk anu sih, termasuk apa namanya istilahnya operasi matematika juga, cuman ini lebih ke sintaks apa namanya if else ya. Ternary mungkin beberapa belum tahu ya. Jadi ini ada angka 1 ya, saya modulus 2 ya, itu sama dengan 0 ya. Ini kan biasanya kita pakai if else ya untuk seperti ini ya, if else ya, if angka 1 dimodulus 2 sama dengan 0 maka dia genap ya, kalau enggak ganjil. Nah, itu sebenarnya bisa dipersingkat pakai tanda seperti ini. Pakai tanda tanya, kalau iya, kalau true berarti ini saya tulis genap di sini. Tapi kalau enggak itu dipisahkan titik 2. Nah, ganjil kayak gini. Angka 1 adalah ini genap, angka kalau enggak ya ganjil gitu. Nah, karena ini angka satunya 10 berarti harusnya outputnya genap ya. Nah, tapi kalau kita ganti ya, tiba-tiba kita ganti di sini v dot angka 1 saya ganti angkanya 1 gitu. Nah, berubah ya. Ini jadi 1, terus dijumlahkan jadi 21, ini juga berubah jadi ganjil ya. Gitu. Jadi gini, apa namanya? Variabel yang ada di sini itu terikat dengan yang ada di sini gitu. Kalau kalian pakai JavaScript biasa ya kalian itu ngubah, kalian bikin variabel di sini ya, var a sama dengan 10 ya. Kemudian di sini kan biasanya kalau mau masang angkanya ini ke dalam ini kan kita pakai itu ya. Dokumen.getElement by ID kan, dokumen.getElement by elemen by ID gitu kan, misalnya ID-nya app gitu, terus .html-nya sama dengan A gitu ya. Nah, terus tiba-tiba A-nya kita ganti jadi 50 gitu kan. Nah, ini kan nggak akan ikut berubah ya, kecuali kita tulis lagi, tulis ulang di sini ya. Jadi setiap kali kita ngubah angka, ya kita set ini. Kita ubah angka lagi, ya kita set lagi gitu, baru berubah. Kalau ini saya hapus, ya ini mau angkanya si A mau diganti berapapun, ya nggak akan berubah HTML-nya kan gitu. Itu kalau pakai yang JavaScript standar, tapi kalau pakai foo itu variabel yang ada di sini di dalam objek foo-nya ini itu terikat dengan yang ada di sini ya. Jadi kalau kalian ubah variabel di sini, maka di sini juga akan terupdate ya, otomatis ya. Dibuktikan dengan ini tadi ya, v.pesan sama dengan halo gitu ya. Itu kan ikut berubah langsung ya. Gitu. Ini salah satu ya kecanggihan di sini ya, itu makanya saya bilang ini lebih gampang ya dari JavaScript biasa karena kan lebih nggak ribet gitu ya. Kalau mau ganti-ganti dan langsung berubah ya tinggal tulis aja di sini ya. Gitu. Misalnya nanti kalian bikin function ya. Function untuk ubah pesan gitu kan ya tinggal tulis di sini ya v dot nama gitu ya atau v dot apa gitu. Tulis aja di situ ya. Itu. Oke, berikutnya apa ya? Oh iya, ini pakai apa namanya? Pakai awalan apa namanya istilahnya HTML direktif ya. Tapi ini belum. Nanti yang bab berikutnya. Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Sebelum kita masuk ke HTML direktif. Jadi ini contohnya HTML direktif itu ada simbol V di sini ya. V strip ya. Itu variabelnya itu ditanam di apa namanya? Di tag-nya itu. Tapi nanti kita bahas sekaligus saja di sini ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai di sini. Misi Pak mau tanya. Gimana? Kalau misalnya apa yang fungsi tadi itu kan Pak, kan saya kan nyoba-nyoba juga. Yang keluar tuh malah apa kurung kurawalnya itu message gitu Pak. Kayak nggak Oh, kerja. ya tulisannya kayak gini doang ya. Ya, itu kenapa ya Pak? Kemungkinan ininya salah ya. Kalau misalnya ini saya bikin ya, saya bikin kayak tadi saya cerita ya, saya bikin div baru. Misalnya ID-nya
Saya copy aja lah ini ya. Saya copy ini utuh ya, cuman saya ganti ID-nya bukan app tapi menu. Nah ini nggak akan keluar isinya ya, tapi keluarnya ya kurung kurawal seperti ini ya. Kita coba aja. Nah ini kayak gini maksudnya, teman-teman keluarnya kayak gini ya. Iya, Pak. Nah yang kayak gini kan, itu kemungkinan ini salah ininya, salah elemennya ini loh. Elemennya betul nggak? Ini app, ini juga app. Ini kalau misalnya saya tuker ya, ini saya pindah app-nya jadi menu. Nah ini yang akan berubah yang bawah ya. Nah ketukar, jadi yang atas ya view-nya nggak keluar yang di sini, tapi yang bawah jadi keluar ya. Gitu. Ini kan sebenarnya kita milih ya di sini di bagian EL ini kan elemen maksudnya. Itu kita pilih elemen mana yang akan diterapkan foo di dalamnya ya. Yaitu elemen menu ya. Yaitu di sini. Nah, elemen lain di luar menu ya nggak akan diproses pakai foo ya. Jadi cuma ditampilkan apa adanya yang ini ya, kayak gini. Gitu. Kemungkinan salahnya di situ pertama ya. Yang kedua, kemungkinan salahnya versi foo-nya ini loh, yang tadi saya bilang di awal. Mungkin kamu pakai foo 3 ya. Ini kalau pakai foo 3 ini juga nggak jalan semua ya. Nih. Nah, ini pakai foo 3 nggak jalan semua. Gitu. Karena foo 3 itu harus full framework ya. Jadi kalau saya baca-baca dia harus full pakai full framework, ini kan nggak full pakai full framework, ini pakai HTML biasa kan. Gitu. Ya. Itu kemungkinan kesalahannya ya. Oke, Dua. Pak. Makasih. Sip. Atau mungkin pas ngetiknya ini ya kayak kesalahan biasa ya, ada salah kurung kurawal atau salah titik koma, nah kayak gitu mungkin juga bisa sih ya. Kalau itu nggak akan jalan ya. Ya misalnya nih saya hapus nih, komanya hilang nih di sini, kurang gitu kan, ya error, ini nggak bakal jalan gitu kan, ini salah sintaks ini. Tapi kalau yang kayak gini-gini ya, itu sebenarnya kalau kamu inspect ya, kamu inspect aja, terus di bagian konsol ini pasti ada errornya kok, kelihatan. Nah ini syntax error foo HTML line 16 ya. Nah ini line 16 kan kelihatan di sini ya. Oh ternyata di line sebelumnya nggak ada koma. Nah ini kelihatan errornya ya. Dilihat aja di sini. Kalau dipakai Chrome itu bisa diklik kanan, di inspect, terus masuk menu konsol ini ya. Nah ini ada yang merah-merah ini, dibaca aja errornya di mana itu. Nah kalau setelah saya perbaiki, saya refresh. Nah ini kalau nggak ada merah-merahnya ini berarti nggak ada masalah. Ya, dan ini lancar di sini. Ya, gitu. Oke, kemudian ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Belum ada, ya kita lanjut ya. Kita masuk ke bab berikutnya, data binding ya. Ini masih seputar data ya. Kan kita dari tadi ini mainan data ini ya. Ini data. Oke. Jadi data binding itu kita kan bisa bikin yang namanya variabel ya. Variabel itu bisa dipakai sebagai ini ya, sebagai isi atau konten gitu. Bisa juga untuk parameter menentukan misalnya style ya, warna itu juga bisa ya. Kayak gitu. Jadi misalnya ini kan kita punya ini, contohnya span kayak gini ya, warnanya merah, ukuran fontnya 16 gitu. Nah kalau tiba-tiba di tengah program itu warnanya mau kita ganti jadi biru, bisa nggak? Bisa, pakai full bisa ya untuk seperti itu. Ya. Nah ini caranya adalah di bagian depannya ini ya, di bagian atributnya ini bisa ditambahkan simbol V ya, V terus strip gitu. Ada yang bocor lagi. Oke. Bisa di tambahkan simbol V terus strip. Nah, berikutnya tergantung mau ngapain dulu ya. Kalau di sini misalnya di dalamnya sini mau kita kasih variabel ya. Dalam sini mau ditambahin variabel, itu kita bisa pakai namanya vbind ya. Vbind terus tag-nya kan sebelumnya namanya style ya. Nah, itu tinggal depannya tambahin vbind ini loh. Vbind .2 style ya di sini. Nah, kita bisa kalau kita taruh ini vbind terus style, kita bisa taruh variabel di sini. Jadi ini bisa diubah isinya sesuai dengan variabel yang kita punya. Gitu. Nah, sintaksnya jadi seperti ini bentuknya, ya. Jadi mungkin langsung saya praktekin aja. Masih pakai yang tadi, misalnya apa ya? Pakai ini aja.
pakai yang pesan H1 ini ya. Terus saya tambahin kan biasanya kan ini ya, kalau mau ngasih warna itu kan pakai inline CSS kan gini, style terus color-nya misalnya red ini kan. Color red sebentar apa yang salah? Oh, ini titik 2. Nah, oke, ini kan color-nya kan red seperti ini. Nah, bisa nggak red-nya ini kita pakai variabel di sini. Jadi misalnya saya punya variabel warna gitu ya. Saya taruh red di sini. Nah, di sini tuh mau pakainya tuh variabel warna gitu. Bisa ya. Caranya ini pakai tambahin vbind ya. Vbind ini adalah sintaksu untuk data binding ya. Data binding itu artinya kita bisa istilahnya apa ya, diinjek ya, ditanam data di sini. Nanti nilainya di sini adalah tergantung data yang kita punya. Gitu. Nah, jadi kalau kita pakai data binding itu kita harus pakai sintaks objek ini ya. Tadi kan modelnya kan gini, color titik 2 red ya. Ya sebenarnya tinggal di ini aja sih. Sebelumnya kan ini ya, color titik 2 red ya. Ini tinggal dikasih kurung awal aja. Yang kiri ini adalah atributnya ya, bisa color, terus kalau mau background ya bisa diganti background kalau apa namanya. Nah, kalau untuk apa kayak font size atau tulisan kan biasanya sintaksnya gini ya, font size kan pakai strip gini kan, font size 20 pt gitu misalnya ya. Nah, kalau yang ada tanda stripnya ini itu diganti dengan cara stripnya dihapus terus huruf kata keduanya tuh diganti huruf besar, jadi kayak gini font size gitu. Oke, ini tadi saya ganti tadi color ya. Nah, color ini kan awalnya kan pakainya red gini ya, tapi kan kita sudah ganti dia bakal pakainya variabel ya. Tergantung variabel yang ada di sini, berarti variabelnya kita taruh sini. Nah, jadinya begini. Saya refresh ya sama sih hasilnya ya. Tapi di sini saya bisa ganti ya. Misalnya v dot warna mau saya ganti blue, kok bluetooth sih? Blue. Blue. Nah, berubah jadi biru ya. Ini berubah jadi biru, terus mau saya ganti jadi kalau pakai ini tag AB AB AB. Nah, jadi abu-abu ya. Ini juga bisa ya. Gitu. Warnanya berubah ya. Gitu. Kalau tadi kan kita kan mainannya kan di sini di bagian isi elemen. Nah, kalau sekarang kita mau ubah atribut dari elemennya itu stylenya mau kita ganti bisa ya. Terus kalau misalnya ada atribut yang lain mau diganti juga bisa, misalnya ada atribut apa, vbind class gitu juga bisa ya. Kelasnya mau di otak-atik di sini bisa juga ya. Jadi vbind ini berlaku untuk semua atribut yang ada di HTML ya. Semuanya bisa pakai itu. Gitu. Oke, itu tentang vbind ya. Itu bisa diimplementasikan untuk semua atribut HTML ya. Ya paling gampang sih kelihatan ya ini di bagian style ini ya. Itu kan soalnya CSS ya. Kalau kita ubah-ubah kan langsung kelihatan apa namanya perubahannya gitu. Nah, ini kalau di sini ada contohnya kalau mau ganti font size ya. Kalau font size mungkin saya jangan pakai H1 tapi pakai div aja ya. Jadi kalau font size kan biasanya kan pakainya strip gini ya. Cuman kan kalau di JavaScript kan objek kan nggak bisa pakai notasi strip ini. Makanya ini harus diganti begini. Gitu. Nah, font size itu saya pakai ini ukuran ya, nama variabelnya. Nah, di sini variabel ukuran itu saya kasih misalnya 20 pt ya. Nah, ini berubah ya. Nah, kalau misalnya di sini ukurannya tiba-tiba mau saya ganti jadi 50 pt gitu. Nah, jadi besar ya. Gitu. Oke. Itu vbind ya. Nah, terus kalau misalnya ini kan kalau apa? Gini kan kepanjangan ya. Misalnya kalau saya tambahin makin lama makin panjang. Nah, bisa nggak kalau kita bungkus jadi satu stylenya? Bisa ya. Ini kamu
apa namanya, kalian ganti aja. Jadi misalnya MyStyle gitu ya, variabel MyStyle. Nah terus di sini kita bikin ada variabel MyStyle, lalu kita bungkus di sini gitu. Di sini colornya red, terus ukurannya 24 pt, misalnya gini. Ya, gini juga bisa. Nah, seperti ini ya. Jadi ini biar ringkas aja di bagian HTML-nya biar nggak kepanjangan. Jadi kalau mau nambah-nambahin ya langsung di sini. Gitu. Misalnya ada text decoration underline. Nah, tambahkan tuh. Jadi nambahnya langsung di variabel. Jadi di sini nggak tambah panjang. Jadi kalau ini misalnya kita mau ganti ada 10 parameter kan panjang banget kalau taruh sini ya. Nah, ini dikemas aja dalam satu variabel namanya MyStyle ini. Nah, di MyStyle ini kita bikin objek isinya parameternya gitu. Nah, nanti kalau mau ngubah ya ini tinggal v.mystyle. Misalnya ukuran gitu. Misalnya jadi berapa? 60 pt. Tuh, nggak mau. Sampai MyStyle ukuran. Sebentar, v. Kalau warna gitu. Tuh. MyStyle warna kok nggak mau ya? Atau harus kayak gini ya? Warna belum malah. Oh, sebentar. Oh, ini kok warna sih? Sorry, sorry, sorry. Ini kan ininya salah nih ya. Font size. Ini kan harus sesuai. Kalau sekarang kan ini ya, harus sesuai dengan ini. Apa? Tag CSS-nya tadi saya tulisnya warna ya. Ini harusnya V my style color ya. Color. Nah, ini. Tapi tadi kok bisa mau ya Pak, font size-nya jadi ukuran? Kenapa? Kok bisa sempat dia tetap jalan font size-nya meskipun dah typo Oh jadi enggak, itu font size-nya jadi font size default ini. Nah, ini tuh font size default 12 pt. Ini nggak jalan sebenarnya. Kalau 24 pt oh, tuh ukurannya harusnya segini. Nah, ini yang bener, ukuran segini. Jadi tadi sebelumnya saya ganti ukuran tuh nggak jalan dia, 12. Karena dia jadi 12. Padahal saya ngesetnya kan 24. Gitu. Nah, jadi di sini kalau my style berarti kan langsung ke tag CSS-nya ya. Ini misalnya color, ini harus red ya, jadi blue coba. Nah, baru bisa. Ya, salah tadi. Saya masih pakai tag-nya ini tag yang lama ya, yang kalau ketika ininya masih di atas ya, color-nya masih di atas, font size-nya masih di atas kan dia ngaturnya ini pakai variabel warna, ini ukuran, ini pakai ini nggak ada tadi ya. Ini warna, ini ukuran. Nah, tadi saya di sini ngetiknya pas di sini warna, padahal warna kan nggak ada di sini ya. Makanya nggak berhasil gitu. Kalau yang ukuran tadi memang nggak jalan ya, salah soalnya ya di sini harusnya font size ya. Makanya terus tiba-tiba jadi kecil ya. Bukan 24 pt tadi, tapi jadi 12 gitu ya. Nah ini ya cuma tinggal ditambahin aja my style di sini terus langsung tag-nya apa atributnya parameternya mau apa gitu. Oke, terus ini sudah. Ini tadi ya yang barusan. Ini kalau kalian misalnya punya dua style ya, kalian punya my style terus bikin ada yang baru my new style itu nanti yang dipakai yang sini ya. Tuh. Nah yang kanan.
Jadi kalau ada yang ketimpa gitu loh, ini kan colornya red, terus yang ini colornya blue ya. Jadi yang dipakai tuh yang paling kanan ya. Jadi kalau ini kan ada lebih dari satu style ya. Ini my style, ini my new style. Jadi yang kalau ada eh, apa namanya atribut yang sama itu yang dipakai yang kanan. Contohnya di sini ya. Ini di sini ada color, di sini ada color. Ya, maka yang dipakai yang kanan kan. Yang kanan kan yang my new style. Tapi untuk font size karena di sini nggak ada ya berarti pakai yang ini tetepan ya. Itu. Ya ini cuma buat tambahan aja sih, tapi kayaknya jarang dipakai ya model ini. Ada dua style, ya biasanya cuma satu style aja. Itu data binding pada style ya. Nah berikutnya data binding itu nggak hanya bisa dipakai di style, tapi bisa juga dipakai untuk kelas ya. Jadi kalau misalnya kalian ngatur stylenya berdasarkan kelas juga bisa ya. Misalnya di sini saya punya style. Misalnya ada kelas merah ya. Ini saya set colornya red gitu. Terus ada kelas biru ya, colornya blue ya. Ada juga kelas besar ya. Mungkin ini font size-nya saya bikin 50 pt ya. Tulisannya besar. Ada juga kelas kecil ya. Font size-nya 10 pt. Nah, misalnya kayak gini. Jadi ada beberapa style di sini. Ya, pakai CSS biasa. Terus kemudian kalian nggak pengen CSS-nya diatur dari sini, ya bisa aja gitu. Ini bisa aja. Jadi di sini kalian bisa stylenya dihapus ya. Nah, ini kan pakainya kan kelas ya. Biasanya kan kalau kelas kan saya taruhnya kan di sini ya. Gini kan. Bentar, nih. Nah, kalau kita mau ngatur kita ngatur styling pakai kelas itu kan kita tinggal taruh di sini misalnya kelas merah gitu ya. Maka di sini berubah jadi merah. Terus kalau saya tambahin kelasnya besar, merah besar, nah ini jadi besar gitu. Kalau ini biru, biru besar ya ini jadi biru ya. Terus kalau kecil ya jadi kecil banget ya. Gitu. Itu ngatur CSS kan biasanya kayak gitu. Nah, sekarang kalau kita pengen memodifikasi kelas ini bisa nggak sih? Tiba-tiba di tengah program birunya ini berubah jadi merah gitu. Bisa nggak? Ya bisa. Sama kayak tadi ya, tambahin aja vbind di sini. Nah, seperti ini. Gitu. Itu langkah yang pertama, terus berikutnya di sini tinggal diganti variabelnya ya. Misalnya apa ya? My class gitu ya. Kemudian di sini kita tinggal bikin variabel my class gitu. Nah, kelasnya di sini tinggal diisi apa namanya? Sesuai yang kita mau gitu. Atau kalau mau ini pakai model true false gini juga bisa ya. Jadi apa namanya? Mungkin pakai yang ini dulu aja. Jadi kelasnya ini misalnya eh, kelasnya misalnya merah ya. Kelas merahnya kalau misalnya saya kasih true, berarti dia kelas merahnya ada. Tapi kalau saya kasih false, kelas merahnya jadi nggak ada. Intinya gitu ya. Jadi misalnya saya set dulu kelas merahnya true ini ya. Oke. Nah jadi merah kan ini. Ini merahnya true. Terus eh, besarnya true juga ya. Nah ini jadi besar kan. Nah terus di sini kita bisa ini apa namanya? Kita bisa atur atur ininya kita ganti jadi variabel. Misalnya ini is merah, ini is besar ya, is besar. Nah is merahnya saya kasih misalnya true, terus is besarnya saya kasih true juga. Nah ini kan jadi pakai variabel. Nah jadi seperti ini kan. Kalau kita lihat di bagian elemen, ini kelasnya merah besar gitu. Nah kalau tiba-tiba saya ganti ya, v.is merahnya jadi false, enter. Nah kan merahnya hilang. Nah, kalau saya cek di elemennya, loh merahnya juga hilang kelasnya di sini. Jadi cuma kelasnya besar doang. Gitu. Ya. Kalau mau saya balikin, ya tinggal dibalikin aja is merahnya jadi intro lagi ya. Nah, jadi merah lagi. Gitu.
Nah, kalau mau tambahin yang tadi, yang sisanya kelas biru, is blue, is biru. Terus kelas kecil, is kecil. Ya bisa aja tinggal tambahin di sini ya. Ini is biru, false, ya. Is kecil juga false. Nah, ini kalau saya ganti is biru, ya, jadi true. Nah, jadi biru karena yang diutamakan kan yang kanan ya. Ini kan merah kan di kiri, colornya red. Tapi di sini di kanan ada biru, colornya blue. Yang diprioritaskan yang paling kanan. Ini berubah. Gitu. Kalau mau balikin ke sebelumnya ya birunya aja di set false gitu ya. Seperti itu. Nah, ini mainan styling tapi pakai kelas ya. Bisa pakai cara seperti ini. Gitu. Ya, itu kalau mau ditanam di kelas bisa seperti itu. Kemudian, nah ini juga bisa ya kalau kalian punya kelas yang vbind sama kelas yang biasa, itu juga bisa ya dicampur. Kalau kelasnya itu kalian punya kelas biasa di sini ya, misalnya ini kelas halo gitu ya. Nah ini kelasnya di sini kecampur ya, ada halo merah besar. Ya meskipun di sini dipisah ya, ini kelas halo sendiri, terus ada vbind kelas ini sendiri ya. Terpisah ada dua kelas kalau di source code-nya, tapi ketika kita cek di HTML-nya nggak kelihatan, kelihatannya jadi satu ya, itu halo merah sama besar ya. Nah cuman yang halo ini permanen ya, ini nggak bisa diotak-atik ya karena dia kelas biasa ini, kita nggak bisa ubah-ubah ya, halonya tiba-tiba berubah jadi apa namanya selamat pagi itu juga nggak bisa ya. Itu yang bisa diubah yang ada vbind-nya ini. Nah ini kita bisa otak-atik gitu. Kalau yang ini nggak bisa ya, yang ini bisa. Itu. Ini kalau mau dicampur ya. Termasuk yang style tadi juga sama ya. Style yang biasa ini itu bisa dicampur dengan yang vbind style ya. Ini. Cuman yang style biasa ini sifatnya permanen, nggak bisa diotak-atik ya. Kalau yang ini itu bisa kita ubah, kita proses pakai foo ya. Jadi kalau sintaks foo itu memang di HTML-nya ini istilahnya anu ya, HTML direktifnya itu selalu diawali dengan simbol ini, v minus ya. Perintah foo-nya itu selalu diawali dengan tanda ini, v minus gitu. Cuman ya itu, kalau kalian buka di source code-nya itu nggak kelihatan sama sekali ya. Ini kalau dibuka nggak ada foo-nya gitu. Ya paling foo-nya adanya di bagian script ini ya. Gitu. Tapi untuk HTML-nya nggak kelihatan. Foo-nya ada di mana gitu nggak kelihatan di sini. Ya. Ini taunya ya kelas biasa gitu. Padahal di sini ada kelasnya ada dua. Ya. Kelas biasa sama yang vbind class. Gitu. Tapi di sini nggak kelihatan. Gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin? Adakah yang mau ditanyakan? Vbind masih. Oke, kayaknya kalau materinya sampai di sini aja ya, sampai yang vbind. Karena yang input ini cukup banyak ya. Nanti lama kita bahas aja minggu depan ya, yang input nanti sama bab berikutnya ya. Berikutnya tuh apa sih? Event handling. Oke. Oke, sampai sini dulu mungkin ada yang mau ditanyain nggak? Pertemuan ini sudah ada tugas belum, Pak? Kenapa? Tugas apa? Tugas yang Tugas harus diberikan. belum ada. Oh, kayaknya kemarin saya belum itu ya. Belum kasih komponen nilainya ya. Karena itu RPS-nya belum jadi. Belum sempat saya selesaikan. Jadi RPS-nya nanti deh minggu ini saya apa selesaikan. Tapi adanya kuis ya. Nah, kuisnya nanti mulai minggu ini ya. Nanti akan saya posting di LMS ini ya. Memang ini masih kosong semua ya. Masih belum sempat. Jadi nanti kalau ada tugas pun juga ada di sini ya. Itu. Tapi yang ada dulu nanti yang kuisnya. Itu tugas nanti ada ya praktek. Karena memang ini kan mata kuliah praktek ya. Jadi pasti ada tugas kayak projectnya gitu. Cuman nanti detailnya
belum saya bikin ya. Yang ada nanti kuis ya. Nanti coba dilihat di bagian yang ini pertemuan 2 karena kita sudah masuk pertemuan 2 ya. Kuisnya di sini. Nanti besok mungkin saya posting di sini ya. Gitu. Baik, Pak, makasih. Nah, nanti kalau sudah masuk ke yang setelah UTS ya, nanti saya minta kalian untuk ini, saya kasih ada latihannya gitu. Kalau yang ini nggak saya kasih latihan karena ini masih gampang ya, kalian nyoba-nyoba aja. Yang penting dicoba aja ya, meskipun nggak saya kasih soal latihan khusus gitu, tapi silahkan dipraktekin ya. Karena kalau ini nggak kalian coba-coba gitu, nanti waktu sudah masuk ke yang full framework-nya itu berat nanti kalau kalian nggak paham di sini ya. Gitu. Jadi tadi yang saya demokan dipraktekin aja ya. Jadi untuk yang hari ini sampai di data binding pada kelas ini ya. Berhenti di sini sebelum inputnya, input binding sebelum ini ya, sampai sini. Silahkan dicoba. Nanti kalau ada yang bingung, silahkan ditanyakan aja di grup ya. Karena siapa tahu kok saya udah nyalin persis gitu, kok nggak jalan gitu. Nanti kan ya bisa saya cek gitu salahnya di mana gitu. Oke, jangan malu untuk bertanya ya. Itu minggu depan itu input binding sama event handling ini, terus conditional ini if else ya. Ini basic-basicnya. Jadi ini kayak basic pemrograman sebenarnya. Conditional sama list ini sebenarnya conditional itu if else ya, statement if else gitu. If sama else gitu. Kalau yang list rendering ini sebenarnya ini kayak looping ya, loop statement ya, sama kayak programming biasa. Nah, setelah itu baru masuk ke ini foo komponen. Nah, pertemuan 6 ini yang sudah mulai pakai framework gitu sampai habis ya. Nah, ini kalau sampai sini mulai ini apaan itu ya. Ini lihat aja isinya cuma kayak gini-gini nih ya. Ini yang bab terakhir ya. Gitu. Oh ya, nanti selain ini materi kita tuh nggak cuma foo ya. Ini modulnya memang isinya hanya foo doang karena ini saya bikin memang khusus foo. Nanti saya juga ajarin pakai Node.js ya. Tapi nggak banyak karena Node.js mas sebenarnya sintaksnya nggak banyak sih. Ini cuma buat bikin servernya doang ya, web service gitu. Jadi kalau kalian belajar dari sekarang pun juga bisa ya. Ini gampang kok. Satu pertemuan aja cukup ya. Karena isinya cuma app get, app post gitu. Satu dua baris doang gitu. Sama kalau masih sempat saya ajarin ini SCSS ya. Kok SASS ya. SCSS ya. Ini. Nah, ini CSS model baru gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin sudah pernah belajar di ProbCAD, CSS itu kan ya hanya deklarasi-deklarasi gitu. Misalnya color-nya warna merah, terus gambarnya URL itu alamatnya di sini dan seterusnya ya. Nah, cuma kalau pakai ini CSS-nya tuh bisa dibikin ada programmingnya, ada logiknya gitu. Jadi kalian mau bikin looping di CSS bisa ya. Itu contohnya misalnya. Nah, jadi bisa pakai sintaks, bisa pakai variabel-variabel gitu ya. Kayak misalnya kan kalau CSS biasa kan ini ya, height itu kan isinya berapa pixel gitu kan. Nah, kalau misalnya height-nya tuh mau bisa berubah-berubah, gimana caranya ya? Ini pakai variabel button height. Nah, button height-nya nanti di set di tempat lain gitu. Ini kalau masih sempat aja sih tambahan aja, tapi yang ini nggak terlalu krusial ya. Tapi memang zaman sekarang pakainya ini sih ya, gitu. Ya itu sama Node.js tambahannya ya. Selain Vue ya, nanti ada itu SASS sama Node.js. Ada nggak yang mau ditanyain? Mungkin sebelum kelasnya saya tutup. Pak, permisi saya mau tanya. Ya. Sebelumnya kan kemarin kan waktu regis pertama saya tuh kebetulan nggak dapat kelas ini Pak. Nah terus ini kan ada batal tambah hari ini.
Nah, saya kebetulan dapat kelas ini dan saya ikut kelas ini, nanti presensinya gimana ya Pak masuknya? Di Mulai kelas belum ada ya? belum masuk Pak soalnya. Iya, saya tadi ada yang nanya juga kan, apa namanya, kalau mau ikut kelas Bapak bisa nggak? Terus saya cek di iKlas 30, biasanya emang di setnya kan hanya 30. Jadi saya kira Iya udah Pak. penuh gitu. Ternyata ditambah ya kuotanya ya. Enggak sih Pak, saya Oh, kebetulan tadi itu waktu di regisnya, mm-mm. waktu di website regis tuh 30/30. Cuma kok saya klik masuk tuh bisa Pak. Di Oh gitu. invoice-nya juga tercetak. Oh, Kuotanya juga ditambah, Pak. Saya juga tambah ke kelas ini. Pak, ditambah. Saya oh juga ambil, ditambah. Pak. Baru ambil, Ya, Pak. baru Oke. ambil, Pak. Saya juga, Pak. Saya juga, Oh. Pak. Ya kalau presensi gampang lah. Nanti kalian tinggal apa namanya, bilang aja ke saya gitu. Nanti begitu namanya ada saya centangin bisa. Ya. Kalau sekarang Baik. memang masih belum ada sih. Tadi barusan saya cek juga masih 30 mahasiswa soalnya. Gitu. Oh ya, kalau begitu. Baik Pak. Kalau Baik, Pak. sudah update aja, silakan kabarin ke saya. Oke Pak, siap Pak. Terima kasih Oke. Pak. Yuk. Kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nanti dah. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Untuk rekaman kuliah nanti diupload atau Oh enggak, ya, Pak? di channel saya nanti linknya saya taruh di LMS ya. Belum saya posting ya linknya. Gitu. Kalau enggak, cari nama saya aja di YouTube ya, Christian Hadi Nugraha gitu. Tapi belum saya upload juga sih. yang kemarin juga belum ya. Nanti itu soalnya minggu ini masih banyak kerjaan, jadi saya lupa ya ngurusin apa namanya kayak ginian. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Sip. Ada lagi mungkin? Oke, kalau nggak ada ya kelas kita sampai di sini aja berarti ya. Sampai ketemu lagi minggu depan ya. Kuisnya ditunggu ya. Pokoknya minggu ini nanti saya publish ya. Oke, thank you semuanya. Terima kasih Pak.